TikTok Shop Edukasi. Oke teman-teman semua, sebelumnya terima kasih karena sudah hadir ya pada webinar kali ini, dan aku harap teman-teman semua nih hari ini, karena kita webinarnya spesial ya teman-teman ya, dan kita tuh ada speaker yang spesial juga nih, jadi teman-teman mungkin bisa dicatat juga nanti materi-materi yang sudah diberikan. Oke, aku pengen sapa-sapa sebentar terlebih dahulu nih, coba aku pengen lihat di reaksinya di kolom chat. Ini teman-teman seller dari mana aja sih kalau aku boleh tahu? Coba tulis dulu dong di kolom komentar atau di kolom chat nih teman-teman, dari mana aja nih. Oke, dari Basus hadir Surabaya, Gastro Depok. Halo kakak-kakak dari Tangerang, dari Tulung Agung Jawa Timur. Oke, ini daerah Jawa semua. Ada nggak ya di luar Pulau Jawa nih teman-teman? Yang jauh gitu dari Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan masih dekat. Kita deketan Kak, berarti Kak. Kita kantornya kebetulan juga di Jakarta Selatan ya Kak ya. Oke, ini berarti tidak ada di Pulau Jawa ya teman-teman ya. Dan aku pengen tahu banget nih, emang teman-teman mau ngapain sih hari ini, belajar apa? Ada yang tahu nggak materi hari ini itu apa? Ada yang tahu nggak nih kira-kira nih teman-teman lagi pengen belajar apa nih hari ini? Jadi ke webinar ini datang, duduk, pengen belajar apa sih? Ads. Oke, TikTok Ads. Betul sekali, TikTok Ads. Betul sekali teman-teman ya. Oke, jadi hari ini kita akan untuk TikTok Ads dulu nih teman-teman ya. Dan sebelum untuk ada materi TikTok Ads, aku minta tolong semua nih ke teman-teman. Jadi aku mau kasih polling dulu nih, atau survei terlebih dahulu nih teman-teman. Nanti akan muncul di layar teman-teman. Satu sudah muncul, sip, sudah muncul ya. Oke, aku sambil teman-teman isi survei, aku sambil jalan ya teman-teman ya. Jadi untuk hari ini akan ada TikTok Ads. Untuk besok kita juga akan ada webinar juga teman-teman, di 2 kali ya teman-teman besok ya. Ada pahami fitur shopping center di TikTok Shop, dan juga akan ada kenali fitur promosi di TikTok Shop teman-teman. Dan selanjutnya di hari Jumat itu kita ada bootcamp juga. Dan juga kita di jam 4 itu ada webinar umumnya, ada webinar general ya. Itu kolaborasi bersama kreator dengan program afiliasi. Jadi bagi teman-teman yang tertarik nih dengan topik-topik, atau teman-teman lagi pengen tahu nih cara jualannya seperti apa di TikTok Shop, fitur-fitur apa aja digunakan, bisa ikutin webinar kita terus ya teman-teman ya. Oke, mungkin aku sambil melanjutkan. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu apa namanya, kalau pengen tahu nih cara dapat AM gimana sih Kak, cara ikut campaign gimana sih Kak, nah di sini teman-teman jawabannya. Teman-teman boleh screenshot mungkin ya kalau misalkan lupa nanti. Jadi bagi teman-teman seller yang baru bergabung di TikTok Shop, bingung harus mulai dari mana nih teman-teman, pastinya harus bikin akunnya terlebih dahulu. Setelah bikin akunnya, teman-teman harus melalui proses bootcamp dulu nih terlebih dahulu teman-teman. Jadi ikut bootcamp dulu, baru habis itu teman-teman join di webinar kita yang yaitu teman-teman sudah di sini nih di webinar kita, you are here. Dan nanti setelah itu teman-teman ketika penjualannya sudah oke juga, sudah banyak juga stoknya, nanti teman-teman akan bisa mendapatkan AM-nya seperti itu. Nanti teman-teman akan dilirik by AM-nya, karena di sini AM-nya teman-teman tidak langsung dapat ya teman-teman ya, tapi agak sedikit butuh usaha nih. Jadi teman-teman penjualannya agak sedikit dinaikkan dulu, baru nanti bisa mendapatkan AM di sini seperti itu. Oke, aku sambil lanjutkan lagi. Bagi teman-teman yang mau ini, teman-teman, YouTube nih, kita tuh punya YouTube edukasi. Semua kita tuh edukasi teman-teman melalui channel apapun. Dan kebetulan juga kita juga ada mini talk show, dan mini talk show-nya juga itu ada tentang TikTok Ads juga teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau nonton tentang TikTok Ads, itu bisa banget di-scan dulu barcode-nya, atau nanti dari tim TikTok Shop akan mengirimkan linknya di kolom chat. Nah, sudah nih teman-teman. Jadi sudah ada link di kolom chatnya teman-teman, sudah terlihat ya. Itu nanti teman-teman bisa nonton langsung di situ video tentang TikTok Ads di mini talk show-nya kita. Oke, aku lanjutkan lagi. Dan juga teman-teman kalau misalkan nih, kan misalkan mau masuk ke Zoom, terus teman-teman itu akan ada buku panduan nih. Nah, ini buku panduan ini cocok banget buat teman-teman seller yang baru join apalagi ya. Jadi teman-teman bisa baca-baca terlebih dahulu kayak how to sell di TikTok Shop, fitur-fitur apa aja sih yang bisa maksimalkan cuan teman-teman nih di toko TikTok Shop kita ini. Dan itu sudah dikirimkan juga ya linknya. Dan aku lanjutkan lagi nih, di sini ada Seller Academy. Jadi teman-teman kalau misalkan pernah mendengar Seller Academy, yang teman-teman kalau misalkan bikin website, atau buat buka websitenya ya, dari Seller Center akan mengarah ke Seller Academy, itu untuk sarana belajar teman-teman, seperti itu. Nah, kita itu ada 2 komunitas nih kebetulan, dan komunitasnya itu kebetulan masih online teman-teman ya, kita belum ada official komunitas offline ya, jadi jangan tertipu teman-teman ya. Kita itu ada grup Facebook dan juga ada grup Lark TikTok Hood.
sama-sama TikTok Hood ya namanya teman-teman. Jadi kita itu kan kalau misalkan nawarin teman-teman nih, Kak, join dong komunitas kita. Terus kakak bilang, kita nggak pernah pakai Facebook lagi nih. Nah, di sini kita ada jawabannya. Sekarang kita ada Lark. Lark ini cukup canggih teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan di komunitas tersebut, kita langsung bisa connect nih satu sama lain nih teman-teman. Antara dari platform kita TikTok Shop dan juga para seller. Seperti itu. Nanti kalau misalkan ada informasi-informasi terupdate, itu akan kita berikan juga di grup komunitas kita. Seperti itu. Dan caranya bagaimana sih untuk Lark ini? Lark itu apa? Teman-teman bisa langsung aja download di App Store atau di Google Store. Lalu teman-teman ini sama ya teman-teman, bisa di iOS atau misalkan di apa sih Android satu lagi. Dan itu teman-teman nanti tinggal download aja langsung di situ. Namanya Lark. Atau teman-teman bisa langsung saja scan QR code-nya nih teman-teman ya. Oke, aku lanjutkan kembali. Bagi teman-teman yang belum mengisi surveinya, boleh minta tolong diisi dulu, karena nanti sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang spesial ya. Tapi sebelum aku sambut dulu nih tamu spesialnya, aku pengen memberitahukan bahwa teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan, itu melalui kolom Q&A teman-teman, jangan melalui kolom chat. Karena kolom chat itu hanya sebagai interaksi kita aja nih melalui chat. Tapi kalau misalkan tanya jawab, itu melalui kolom Q&A teman-teman ya. Oke, aku akhiri saja pollnya ya terlebih dahulu. Dan oke, sebentar, belum ternyata. Masih kurang. Teman-teman, lagi sedikit lagi teman-teman ya. Dikit lagi. Dikit lagi teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ini kan tentang ads teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan mau screenshot materinya untuk lebih tahu lebih dalam nih tentang TikTok Ads, itu bisa langsung nanti ditanyakan saja. Dan teman-teman yang pernah pakai ads, don't worry, di sini kita juga akan kasih tahu basicnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi nanti di sini akan ada basic TikTok Ads terlebih dahulu, dan habis itu baru deh teman-teman di minggu depannya akan ada yang intermediate. Jadi di sini kita kasih tentang TikTok Ads-nya itu bertahap. Oke, mari kita sambut aja dulu kali ya sambil kita polling kita masih berjalan. Teman-teman bisa isi polling dulu. Oke, kita sambut saja Kak Yeremia. Kak Yeremi. Halo Isan, selamat Halo siang. Kak Yere, sudah hadir ya Kak ya? Yoi. Oke, kalau gitu aku serahkan saja untuk share screen-nya Kak Yere, dan ini aku pamit undur diri dulu, nanti kita akan ketemu lagi. Oke, Thank you Kak. oke. Halo teman-teman semua, teman-teman seller semuanya, selamat siang. Apa kabar siang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, walaupun kita masih bertemu secara virtual, tapi nggak apa-apa, semoga tidak mengurangi esensi dari materi hari ini. Kita akan tetap kasih materi, bagi-bagi ilmu yang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, apalagi yang baru mau mulai perjalanan dalam menggunakan ads untuk bisa meningkatkan penjualan di TikTok Shop ya. Kenalan dulu teman-teman, nama aku adalah Yermi, salah satu representasi dari TikTok Indonesia. Hari ini kita akan sedikit berbagi materi tentang ads. Tadi kalau misalnya Kak Isan sempat ngasih tahu sedikit, kira-kira kita akan bahas soal basic ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah menggunakan ads, ataupun sudah pernah tapi masih kepo-kepo, kira-kira basic ini seperti apa sih, kita akan bahas siang hari ini. Tapi sebelumnya kalau teman-teman pengen mulai beriklan lewat TikTok Ads dan mungkin pengen dibantu konsultasi, pengen dikasih personal approach sama teman-teman dari TikTok Ads, boleh banget teman-teman boleh sambil scan QR code yang ada di layar teman-teman. Nanti kalau misalnya sudah, teman-teman bisa isi beberapa datanya, lalu tim account manager kami akan menghubungi teman-teman untuk bisa berkonsultasi secara langsung ya. Aku akan kasih countdown sekitar 10 detik sebelum nanti kita akan masuk ke materi utamanya ya. Jadi mudah sekali. Seperti tadi Kak Isan sempat bilang, kita akan mulai dengan materi-materi yang basic, lalu nanti di minggu depan kita akan ada materi lanjutan, yaitu materi intermediate ya kita sebutnya ya. Jadi teman-teman nanti bisa lebih paham detailnya kalau dalam seperti apa. Nah, sambil kita menunggu, sambil diisi kira-kira teman-teman yang tertarik buat beriklan, bisa sambil ini ya, diisi untuk mendapatkan account manager dari TikTok Ads. Nah, teman-teman yang punya pertanyaan, nanti boleh isi juga di kolom Q&A. Kita akan bantu jawab sebisa mungkin. Buat teman-teman yang nanti pengen personal consultation, boleh sambil diisi. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai. Jadi hari ini kita akan bahas apa sih, Kak? Yang pertama, hari ini kita akan bahas mengenai 4 hal. Yang pertama adalah perkenalan TikTok sebagai platform hiburan dan juga belanja. Yang kedua adalah konsep shoppertainment yang diperkenalkan oleh TikTok dan juga TikTok Shop. Bagaimana para pengunjung ataupun para pengguna kami bisa terhibur
Lalu ketika mereka sudah terhibur, akhirnya mereka melakukan pembelian ataupun pembelanjaan dari produk yang mereka. Lalu yang ketiga adalah solusi dari TikTok Ads. Apabila teman-teman sudah memiliki konten-konten organik yang bagus nih, lalu teman-teman pengen nge-boost, pengen nge-push dengan menggunakan iklan, kira-kira caranya seperti apa? Kita akan introduce ataupun kita kenalkan dari solusi TikTok Ads. Dan yang terakhir, bagaimana cara teman-teman bisa memulai perjalanan TikTok Ads teman-teman sekalian. Oke? Langsung aja kalau gitu, tidak usah berlama-lama. Kita mulai dari materi yang pertama. Oke, tentang TikTok sebagai platform hiburan dan juga belanja. Kita tonton satu video singkat ya teman-teman ya. Aku coba make sure dulu kalau sound-nya sudah ke-share. Mantap. Oke, itu ada salah satu campaign TikTok, namanya adalah Serunya Belajar, di mana kami memperkenalkan TikTok sebagai platform di mana para pengguna bisa mendapatkan edukasi-edukasi menarik tentang industri apapun yang ada di TikTok ya. Oke, langsung aja. Jadi berarti TikTok itu apa sih? TikTok sebenarnya adalah platform yang kami sebut membawa kebahagiaan. Misi kami adalah menginspirasi kreativitas dan juga membawa kebahagiaan. Berdasarkan riset yang kami lakukan, 7 dari 10 orang yang mengunjungi TikTok merasa bahwa mereka butuh hiburan ya. Jadi mereka open TikTok, mereka akhirnya scrolling di FYP ataupun di For You page, lalu mereka bisa merasa terhibur dari konten-konten yang disediakan di platform kami. Nah, akhirnya 46% dari mereka ketika meninggalkan TikTok, mereka merasa lebih gembira, lebih bahagia daripada sebelumnya. Kami juga adalah platform hiburan yang tiada duanya, karena di platform TikTok, semua orang bisa menemukan banyak sekali hal-hal yang membuat mereka senang, bahagia, dan mereka juga bisa berpartisipasi nih teman-teman dengan join trend, ataupun ikutan hashtag challenge, ataupun ikutan dari buat satu video menggunakan sound yang sedang viral misalnya, jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu, sangat penting untuk teman-teman ketika membuat konten di TikTok, harus membuat konten yang relevan. Sekali lagi saya tekankan, harus membuat konten yang relevan. Kenapa? Karena dari relevansi dalam konten ini bisa memotivasi para pengguna kami, pengguna kita, pengguna TikTok untuk bisa mengambil tindakan terhadap pesan yang ingin disampaikan dari konten tersebut. Berdasarkan riset yang kami lakukan, 9 dari 10 pengguna TikTok biasanya setelah menonton iklan, mereka mengambil tindakan. Tindakan-tindakannya tindakan seperti apa? Yang pertama adalah mereka biasanya mencari informasi lebih lanjut mengenai sebuah brand ataupun sebuah produknya apabila mereka sudah lihat iklannya. Atau yang kedua, mereka menekan link ataupun mereka memencet tombol yang ada di iklan tersebut untuk bisa membaca informasi lebih lanjut. Atau yang terakhir, mereka juga menekan tombol like, mereka follow, dan juga mereka share komen dari iklan ataupun konten yang muncul. Jadi banyak sekali teman-teman. 3 tindakan teratas yang biasa diambil oleh para pengguna kami setelah mereka melihat sebuah iklan dari TikTok. Jadi ini adalah kesempatan buat teman-teman untuk bisa ditemukan, didiscover oleh para pengguna TikTok, terutama di Indonesia, yang pastinya sangat banyak teman-teman ya. Lalu yang kedua adalah shoppertainment. Ini tadi yang sempat saya singgung, konsep yang kami coba kenalkan bagaimana kami menerapkan shoppertainment. Shoppertainment ini pada dasarnya adalah konsep di mana TikTok ingin membawa hiburan terlebih dahulu ke dalam pengalaman berbelanja dari para pengguna. Jadi intinya adalah para pengguna ini harus merasa terhibur dulu, ataupun kita sebut kontennya soft selling, baru mereka mau melakukan terinspirasi untuk tergugah untuk bisa berbelanja. Jadi tidak terekspos dengan konten-konten yang hard selling, yang langsung menjual produknya apa. Kalau misalnya ada konten yang menghibur terlebih dahulu, biasanya mereka akan lebih senang, baru mereka akan tergugah untuk bisa belanja, seperti itu. Kami menyebutnya sebagai shoppertainment. Jadi, banyak sekali brand-brand ataupun produk-produk yang berhasil masuk ke keranjang kuning, ke keranjang belanja melalui konten yang menyenangkan. Bukan dengan iklan-iklan yang mengganggu. Jadi 44% dari para pengguna kami menginginkan konten brand yang menyenangkan dan menghibur. Dan 67% dari mereka setuju bahwa TikTok membantu mereka untuk mendapatkan ide tentang brand atau produk yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Jadi, di sini yang ingin saya tekankan adalah di TikTok, demand ataupun keinginan itu diciptakan dari konten-kontennya. Jadi, kita
membuat para pengguna tergugah untuk ingin berbelanja lewat konten-konten yang menghibur tadi. Jadi mereka tidak melulu di-expose dengan konten-konten yang hard selling, tapi dengan konten-konten yang mungkin kayak gini nih, misalnya kelihatan dia pakai branded effect, kita sebutnya dari effect yang menarik orang-orang ataupun influencer pada ikutan, akhirnya mereka tahu produknya apa ataupun brandnya apa. Mungkin itu adalah salah satu dari sekian banyak contoh konten-konten yang menghibur dulu, baru bisa membantu perjalanan dari para pengguna untuk bisa berbelanja, ya. Oke, nah kalau misalnya di TikTok Shop, pengalaman berbelanja para pengguna kami ini sifatnya full screen dan juga sound on. Kenapa? Karena yang pertama dari kanal For You feed ataupun For You page, orang-orang bisa terekspos ataupun bisa melihat brand-brand yang mungkin mereka belum pernah lihat sebelumnya. Lalu mereka juga bisa klik link-link ataupun produk-produk ataupun kartu-kartu yang tersedia untuk mereka bisa mencari informasi lebih lanjut mengenai produk ataupun brand teman-teman. Selain itu, yang kedua ada juga fitur live streaming ataupun live shopping, di mana teman-teman bisa secara langsung mengkomunikasikan, mempromosikan produknya teman-teman. Misalnya dari mulai tutorialnya, cara menggunakannya gimana, ataupun tips dan trik menggunakan produk itu seperti apa, ataupun promosi, ataupun membuat konten-konten promosi, ataupun sale di konten-konten live streaming ataupun live shopping juga possible banget. Jadi nanti kedua fitur ini, dari video ataupun live shopping ini, teman-teman kalau misalnya sudah punya satu konten organik yang bagus, teman-teman bisa push lewat ads ataupun beriklan, jadi lebih banyak lagi audiens yang teman-teman bisa jangkau dan bisa expose dengan produk ataupun brandnya teman-teman sekalian. Nanti semuanya bisa diarahkan ke halaman TikTok Shop-nya teman-teman sekalian. Nah, jadi dari TikTok Shop ini mereka bisa melihat produknya seperti apa, deskripsi produknya seperti apa yang teman-teman sudah buat, lalu mereka juga bisa check out ataupun mereka bisa melakukan pembayaran dari halaman TikTok Shop-nya. Nah, ini semua bisa mereka dapatkan dari dua fitur ini, gitu teman-teman. Oke, nah jadi pengalaman belanja bisa terjadi sangat cepat di TikTok. 54% dari pengguna mengatakan bahwa mereka membeli sesuatu yang mereka lihat di TikTok. Dan ini lebih engaging, lebih menarik daripada platform manapun dibandingkan dengan TikTok. Jadi kalau misalnya si Lex Bradshaw nih, CMO dari L'Oreal yang ada di UK, mengatakan bahwa para pengguna bisa mendapatkan atau bisa melalui seluruh marketing funnel hanya dalam satu langkah di TikTok. Marketing funnel itu apa? Nanti kita akan coba bahas lebih lanjut ya teman-teman ya. Oke, nah ini kita pengen mengenalkan salah satu konsep namanya adalah lingkaran linear ataupun lingkaran yang tidak terbatas yang ada di TikTok teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, yang pertama ini adalah discovery, semuanya dimulai dari discovery ataupun penemuan, di mana tahap di mana para pengguna kami menemukan ataupun melihat brand ataupun konten ataupun produk dari teman-teman sekalian. Lalu mereka sudah terekspos, lalu masuklah ke tahap yang kedua yaitu consideration. Mereka mulai berpikir, mereka mulai menimang-nimang ya, mengconsider apakah produk teman-teman ini worth untuk dibeli, dengan cara mereka akan kepo pastinya dari halaman TikTok Shop-nya ataupun mungkin mereka melihat dari platform lain. Lalu akhirnya mereka melakukan pembelian ataupun purchase dari TikTok Shop-nya teman-teman. Kemudian ketika mereka sudah beli dan ternyata mereka suka, mereka bisa melakukan review. Mereka bisa berpartisipasi di situ teman-teman ya, untuk bisa memberitahu kepada dunia, oh gue udah beli nih produknya, ternyata memang bagus. Mereka bahkan bisa menjadi afiliator juga, dan mereka bisa mempromosikan produknya teman-teman, dan akhirnya orang-orang juga bisa membeli kembali, lalu mulailah sampai lagi ke tahap yang awal nih. Jadi mereka sudah buat konten sendiri, mereka sudah review, akhirnya orang-orang lain pun bisa menemukan produk teman-teman. Jadi inilah yang kami sebut dengan lingkaran linear ataupun lingkaran yang tidak terbatas, di mana produk teman-teman bisa ditemukan oleh sebanyak-banyaknya audiens yang ada di TikTok. Jadi seperti itu ya. Oke, lalu kalau misalnya kita bicara soal pengguna yang ada di TikTok, kira-kira profilnya seperti apa sih teman-teman? Berdasarkan riset yang kami lakukan, 3 dari 4 pengguna kami memiliki pekerjaan. Otomatis, di sini kita tahu bahwa para pengguna TikTok ini memiliki spending power ataupun buying power ataupun kemampuan untuk bisa melakukan pembelian di TikTok. 3 dari 5 sudah menikah dan 3 dari 5 adalah orang tua. Nah, berarti ini adalah calon-calon audiens yang teman-teman bisa garap, yang teman-teman bisa dapatkan, bisa jangkau lewat TikTok,
secara organik ataupun lebih bagus lagi lewat TikTok Ads apabila nanti teman-teman nge-boost konten-konten organiknya gitu teman-teman ya. Nah, dan berdasarkan riset yang kami lakukan juga, kita lihat di sini yang warna merah adalah pengguna TikTok, dan yang warna putih adalah pengguna dari platform lain. Kalau bisa kita lihat nih, 24% ini tuh mereka lebih ingin nge-share ataupun membagikan konten-konten tersebut kepada teman-temannya dibandingkan dengan platform lain. Jadi tinggi sekali ya teman-teman ya. Juga 39% dari mereka menonton video-video iklan ataupun video dari brand, lalu 31%-nya ngeklik konten iklannya, lalu mereka juga akhirnya 38% dari mereka mengunjungi halaman ataupun akun brandnya, 24%-nya nge-share kontennya, dan 42%-nya ini mereka menyukai ataupun mengikuti brandnya dari TikToknya mereka ya teman-teman ya. Dan juga akhirnya mereka 31% dari mereka nge-upload foto ataupun video dari halaman brand tersebut. Lebih tinggi daripada platform lainnya. Otomatis pengguna-pengguna di TikTok ini lebih ganas, lebih beringas ya teman-teman ya. Mereka lebih aktif. Jadi again, lagi dan lagi, ini adalah calon-calon pengguna ataupun calon-calon audiens yang bisa teman-teman garap, yang teman-teman bisa jangkau dari TikTok Ads. Nah, berarti solusinya dari TikTok Ads ini ada apa aja teman-teman? Yang pasti yang pertama, nih, ada dua hal yang teman-teman bisa gunakan sebenarnya dari fitur iklannya. Yang pertama adalah fitur promote ataupun promosi, dan yang kedua adalah fitur dari TikTok Ads Manager. Nah, perbedaannya apa? Mungkin secara singkat, kalau misalnya saya bisa jangkau, saya bisa jelaskan. Kalau promosi ataupun promote, mungkin teman-teman sudah pada tahu, aksesnya hanya bisa didapatkan dari handphone saja ataupun dari device. Sementara kalau TikTok Ads Manager, teman-teman bisa mengakses dari browser, disarankan dari laptop ataupun PC, jadi visibilitasnya lebih bagus, UI UX-nya, perjalanan penggunanya bisa lebih bagus teman-teman. Lalu yang kedua, satu campaign hanya bisa satu video kalau menggunakan fitur promote. Sementara kalau misalnya TikTok Ads Manager, satu ad group iklan bisa diisi maksimal 18-20 video dengan budget minimal 200.000 per hari. Jadi lebih banyak lagi aktivitas yang teman-teman bisa lakukan dari TikTok Ads Manager. Lalu, kalau dari fitur promote, iklannya hanya bisa berjalan ataupun hanya bisa fokus untuk objektif tertentu saja, jadi nggak banyak. Sementara kalau TikTok Ads Manager, iklannya bisa memiliki banyak objektif dan optimisasi, misalnya produk klik ataupun viewer retention kalau teman-teman mau live shopping untuk bisa mendapatkan pengguna yang nonton sebanyak-banyaknya, ataupun bisa initiate check out ataupun bisa mendapatkan orang-orang yang mau nge-follow ataupun nge-visit profilnya teman-teman, atau bahkan bisa menyelesaikan pembayaran misalnya. Nah, ini bisa didapatkan semuanya lebih lengkap dari TikTok Ads Manager. Lalu yang kedua, selanjutnya, kalau dari fitur promote, iklannya hanya berjalan di funnel atas aja, dan penetrasi iklannya tidak maksimal. Sementara kalau misalnya dari TikTok Ads Manager, yang tadi saya sempat bilang, optimisasinya lebih banyak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, teman-teman ya. Lalu kalau misalnya dari fitur promote, targeting audiensnya ini nggak bisa lengkap, teman-teman. Jadi hanya bisa beberapa saja. Sementara kalau dari TikTok Ads Manager, teman-teman bisa secara lengkap, secara detail, ngetargetin audiens-audiens yang detail banget, mulai dari kebiasaan mereka, ataupun misalnya teman-teman mau tahu orang-orang yang harga device sekian misalnya, ataupun misalnya dia mau di negara mana misalnya, teman-teman bisa dapatkan itu semua secara detail dari TikTok Ads Manager. Lalu, ini yang paling penting teman-teman ya, kalau dari promote, data hasil iklannya tidak lengkap. Sementara kalau misalnya dari TikTok Ads Manager lebih lengkap. Gunanya apa? Dari data iklan ini teman-teman bisa gunakan untuk melakukan yang namanya retargeting. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pertama melakukan sebuah testing iklan, menjalankan sebuah iklan, nanti hasil iklannya ini teman-teman bisa lakukan, teman-teman bisa dapat insight, bisa dapat data, oh ternyata produk gua works untuk audiens ataupun pengguna-pengguna dengan karakter seperti apa. Teman-teman bisa dapatkan dari TikTok Ads Manager. Jadi ketika nanti teman-teman mau melakukan iklan yang kedua, teman-teman udah tahu, oh berarti cocok nih kalau misalnya produk gua, iklan gue targetin ke saya targetkan ke orang-orang dengan karakteristik seperti ini. Jadi lebih maksimal teman-teman. Itu sebenarnya tujuannya, which is dalam dunia iklan itu sangat penting teman-teman ya. Lalu yang terakhir adalah kalau dari fitur promote, top up-nya hanya dilakukan melalui koin. Sementara kalau misalnya dari TikTok Ads Manager, teman-teman bisa top up melalui credit card, dari debit card, ataupun dari e-money, ataupun e-wallet seperti Dana, ShopeePay, dan juga OVO. Dan yang terakhir yang paling penting, kalau dari TikTok Ads Manager, teman-teman bisa mendapatkan bantuan dari customer service dari mana saja, dan juga bisa mendapatkan konsultasi dengan account manager kami untuk bisa berkonsultasi secara langsung kira-kira
Kalau saya mau buat iklan, bagusnya seperti apa ya saya setup-nya, ataupun campaign-nya seperti apa, ataupun konsultasi lainnya dari sisi budget, ataupun objektif target, teman-teman bisa konsultasikan dengan account manager TikTok Ads seperti itu, dan itu bisa didapatkan apabila teman-teman bisa menggunakan TikTok Ads Manager, bukan menggunakan TikTok Promo. Kira-kira seperti itu gambaran teman-teman. Jadi, untuk saya summarize, kenapa harus beriklan dari TikTok Ads Manager? Karena yang pertama, reach dan engagement-nya efektif, karena bisa kita atur. Kemudian, objektifnya juga lebih banyak yang bisa teman-teman set ketika nanti mau membuat iklannya. Lalu, teman-teman bisa menargetkan calon pelanggannya secara tepat, dan format ataupun tools pembuatan kontennya ada banyak. Misalnya teman-teman bingung nih mau buat konten seperti apa, teman-teman bisa menggabungkan beberapa foto jadi akhirnya sebuah video yang modelnya iklan. Itu tuh ada formatnya, ada toolsnya di TikTok Ads Manager. Lalu yang terakhir adalah pengukurannya transparan dan datanya lebih lengkap dan terpercaya gitu. Oke, baik. Sebelum saya lanjut, berikan saya waktu 2 detik untuk minum teman-teman ya, biar nggak seret. Oke, seger banget. Nah, lanjut ya. Lalu kalau misalnya teman-teman misalnya nanti beriklan, kira-kira user journey-nya, perjalanan si pengguna itu seperti apa sih? Yang pertama adalah misalnya teman-teman, saya kasih lihat ya, dari pengguna ketika mereka sudah membuka aplikasi TikTok, lalu mereka nanti akan lihat iklan-iklan dulu teman-teman, ataupun konten-konten mereka lihat. Lalu nanti iklan teman-teman ini kita sebut adalah in-feed ad. Biasanya mereka muncul di scrollingan ketiga, keempat, kelima, keenam misalnya teman-teman. Dia akan muncul di scrollingan tersebut. Scrollingannya di scrollingan berapa Kak? Itu yang kita tidak bisa tentukan. Itu akan diatur oleh sistem. Jadi teman-teman nanti iklannya muncul ketika mereka sudah scrolling di halaman TikToknya, jadi mereka akan terekspos dengan iklan teman-teman. Nah, nanti dari situlah teman-teman bisa atur nih, misalnya iklan yang teman-teman set adalah video shopping ads. Nanti ketika mereka klik produk card-nya ataupun kartu produknya, mereka akan diarahkan ke halaman TikTok Shop-nya. Ataupun ternyata teman-teman iklannya ketika pasang iklan buat live shopping misalnya, ketika mereka klik, mereka akan diarahkan ke halaman live-nya teman-teman sekalian. Kira-kira gambaran seperti itu ya. Nah, jadi jenis iklannya ada apa-apa aja sih sebenarnya. Nah, yang pertama, yang mau saya tekankan adalah kalau dari TikTok Shop, ada 3 format iklan yang teman-teman bisa gunakan. Nanti adalah Spark Ads, Video Shopping Ads, dan juga Live Shopping Ads. Ya, ada 3 ya teman-teman ya. Spark Ads, Video Shopping Ads, atau singkatan adalah VSA, dan yang terakhir adalah Live Shopping Ads atau LSA. Jadi seperti itu. Ya, kalau Spark Ads itu seperti apa sih? Nah, Spark Ads ini sebenarnya adalah ya, Spark Ads ini adalah sebuah konten video, konten yang organik yang teman-teman nanti bisa taruh, bisa pasang di iklannya. Jadi bisa menggunakan video yang sudah teman-teman pernah post, ataupun misalnya teman-teman bekerja sama dengan konten kreator, misalnya teman-teman bisa pakai konten mereka, lalu nanti teman-teman bisa boost ataupun push dengan iklan dari konten organik tersebut. Nah, nanti teman-teman bisa pasang keranjang kuning kita sebutnya. Kalau misalnya diklik, nanti akan muncullah detail produknya seperti apa. Kira-kira seperti itu ya. Itu dari Spark Ads. Nah, yang kedua adalah Live Shopping Ads ataupun LSA. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan 2 hal nih. Ada video yang teman-teman upload sebagai kreatifnya, jadi sebuah video, ataupun live konten teman-teman bisa dijadikan juga sebagai kreatif atau sebagai konten. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman pakai upload video misalnya teman-teman ya, kalau teman-teman pakai sebuah video, nanti teman-teman bisa taruh video tersebut, lalu nanti CTA-nya ataupun call to action adalah ketika mereka klik tombol ini, mereka akan diarahkan ke halaman teman-teman, profil teman-teman, lalu mereka juga bisa diklik tulisan live-nya, dan mereka nanti akan diarahkan ke halaman live-nya gitu. Ya, jadi kalau mereka klik yang di sini langsung, bisa langsung didirect ataupun diarahkan ke halaman live-nya teman-teman. Jadi mereka bisa langsung ngeliat tuh, oh teman-teman lagi live, mereka bisa ikutin, mereka bisa tonton. Ataupun kalau mereka ngeklik dari bagian ini teman-teman, dari bagian profilnya, mereka bisa sampai klik follow, ataupun mereka bisa langsung klik icon ini, lalu mereka akan diarahkan juga ke halaman live-nya teman-teman sekalian. Itu apabila teman-teman menggunakan sebuah video, sebuah konten yang teman-teman upload sebagai kreatifnya. Atau yang kedua, teman-teman,
mereka juga bisa ngelihat dari live kontennya. Jadi nanti yang muncul di halamannya mereka adalah video teman-teman ataupun konten live teman-teman secara real time. Secara real time mereka bisa langsung klik, ketika mereka klik mereka akan langsung diarahkan ke halaman live-nya teman-teman sekalian. Jadi mereka di sana juga bisa langsung ngelihat keranjang kuningnya, etalasenya ada apa-apa aja. Teman-teman bisa sambil menjelaskan produknya. Lalu nanti mereka ketika ngeklik, mereka bisa langsung lihat produknya detailnya seperti apa. Mereka juga bisa initiate check out, mereka bisa complete payment, ataupun mereka bisa langsung menyelesaikan pembayaran saat itu juga. Jadi dua fitur tadi sangat powerful kalau teman-teman ingin menggunakan beberapa objektif, seperti misalnya teman-teman ingin menambah orang yang nge-follow misalnya, ataupun ingin menambah orang yang initiate check out, ataupun teman-teman ingin menambah orang-orang yang menyelesaikan pembayaran misalnya. Nah, teman-teman bisa pakai objektif-objektif tersebut tergantung kebutuhan teman-teman. Lalu nanti dari TikTok, dari sistem algoritmanya akan mencari orang-orang dengan behavior ataupun kelakuan ataupun kebiasaan yang misalnya sering nonton live lama-lama ataupun yang sering menyelesaikan pembayaran. Dan nanti dari algoritma akan mencari pengguna-pengguna dengan karakteristik seperti itu. Tergantung dari objektif apa yang teman-teman set. Ya, oke. Kira-kira gambarnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah video shopping ads, teman-teman, ataupun VSA. Nah, dari sini teman-teman nanti bisa membuat sebuah konten, lalu ketika kontennya di-upload, nanti teman-teman bisa sematkan ataupun bisa taruh kartu produk ya, kita sebut, ataupun produk card. Nanti ketika misalnya produk card ini sudah ada di halaman, nanti orang-orang yang terekspos bisa ngeklik produk cardnya, dan mereka nanti bisa diarahkan ke halaman ataupun ke TikTok Shop-nya teman-teman sekalian. Jadi nanti mereka bisa melihat halaman TikTok Shop-nya mulai dari produk detailnya seperti apa, dan kalau mereka nanti misalnya mau initiate check out ataupun mereka mau menyelesaikan pembayaran juga bisa dari VSA ataupun video shopping ads teman-teman sekalian, gitu ya. Sebenarnya halaman kurang lebih sama seperti Spark Ads tadi, tapi di sini modelnya adalah produk card ataupun kartu produknya teman-teman ya. Oke, sampai di sini harusnya aman ya teman-teman ya. Saya hapus dulu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat kisah sukses ataupun case study dari teman-teman penjual yang mungkin sudah lebih duluan memulai perjalanan di TikTok dan juga di TikTok Shop dan juga TikTok Ads. Jadi kita ada siapa aja? Yang pertama adalah Barbie Smart Home. Siapa yang nggak tahu Barbie Smart Home ya? Banyak sekali produk-produk elektronik, smart home appliances yang mereka jual di TikTok. Bahkan saya adalah salah satu pembelinya. Jadi mereka, kalau kita lihat di sini, mereka waktu itu ingin mengoptimisasi orang-orang yang nonton ataupun melihat sesi live-nya mereka. Akhirnya mereka menggunakan fitur dari live shopping ads. Mereka ingin orang-orang untuk ngeklik dan mengarahkan para pengguna untuk masuk ke dalam live sesi mereka. Jadi para pengguna bisa berinteraksi dengan host-nya, bisa tanya pertanyaan, host-nya juga bisa ngasih tutorial, bisa ngasih tahu produknya apa-apa aja. Dan ketika nanti orang-orang tertarik, karena mereka sudah ada di TikTok Shop, mereka sudah terintegrasi dengan TikTok Shop, para penonton juga nanti bisa melakukan transaksi langsung tanpa harus meninggalkan aplikasi. Jadi orang-orang bisa langsung add to cart, ataupun bisa langsung menyelesaikan pembayarannya dari halaman live-nya juga langsung bisa gitu. Nah, hasilnya adalah mereka ada sekitar lebih dari 89.000 orang yang menonton sesi live-nya, dan paling tidak bertahan lebih dari 10 detik. Jadi kita sebutnya adalah effective live view. Orang-orang yang stay di live session tersebut selama dari lebih dari 10 detik itu adalah effective live view ya teman-teman ya. Lalu biayanya di bawah $0,1 teman-teman ya. Dan lebih dari 370 produk mereka terjual dari sesi live mereka gitu. Nah, jadi sangat powerful dengan mereka mempromosikannya dari TikTok Ads, membantu orang-orang untuk tahu produknya, terekspos, dan mereka nonton live-nya seperti apa. Kira-kira gitu ya. Lalu yang kedua adalah Dear Me Beauty. Khusus hari ini ada promo buy one get one. Tiap kamu membeli vitamin C, kamu udah bisa dapetin Skin Barrier Water Cream cuma harga 189.000 aja. Promo yang kedua, kamu dengan membeli retinol udah free sama 10% niacinamide cuma harga 189.000 aja. Limited stok banget, buy one get 2 produk.
Dengan kamu membeli sheet mask satu boxnya isi 14 pieces, kamu udah bisa dapetin secara gratis cleansing balm di Remy Beauty dan 10% Sika Serum cuma harga 179.000 aja. Bener-bener limited stock banget, jangan sampai kehabisan ya. Oke, nah itu Khusus hari adalah contoh konten dari Remy Beauty ya. Dia menggunakan fitur ataupun objektif dari video shopping ads untuk bantu nge-boost campaign dia di mega sale 11 Maret. Nah, dan selama 1 hari dia dorong konversi pembelian secara langsung. Jadi orang-orang yang bisa copy payment ya, dia pakai promosi dari beli satu ganti satu lewat Get One ataupun BoGo. Nah, dia menggunakan fitur dari shopping ads ini, teman-teman. Jadi kalau tadi teman-teman lihat, orang-orang ketika ngeklik produk kartnya bisa langsung diarahkan ke halaman TikTok Shop-nya. Jadi mereka bisa langsung beli, mereka bisa langsung confirm, mereka juga bisa langsung bayar, kira-kira gitu. Ya. Nah, hasilnya apa? Ada sekitar lebih dari 27 kali ROAS, return on ad spend. Jadi misalnya nih, dia budget iklannya sekitar 1 juta misalnya. Nah, dikali 27 teman-teman, orang-orangnya akhirnya membeli dari iklan tersebut. Dan lebih dari 59.000 orang terjangkau, orang-orang yang melihat video shopping ads tersebut, dan lebih dari 1.000 orang mengunjungi profilnya, nge-follow dan terjadilah engagement di profilnya mereka. Ini dia menggunakan video shopping ads. Jadi dia pakai ini untuk ngebantu sale dia di 11 teman-teman. Jadi very powerful, very insightful. Nanti dia bisa lihat juga nih semua data ini ada lengkap dari halaman TikTok Ads Manager yang mereka, teman-teman. Jadi mereka punya data secara lengkap untuk melihat ataupun untuk nge-retargeting di iklan selanjutnya. Mereka tahu, oh berarti karakteristik orang-orangnya adalah yang seperti ini. Oke? Baik, lanjut lagi. khusus hari ini ada. Nah, lalu teman-teman, caranya memulai untuk bisa beriklan menggunakan TikTok Ads Manager seperti apa? Karena teman-teman adalah penjual dari TikTok Shop, sebenarnya sangat mudah teman-teman. Nanti teman-teman tinggal buka dari TikTok Shop Seller Center teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di bagian ad di sini. Apabila teman-teman belum pernah membuat ads account, teman-teman bisa buat juga dari sini. Nanti teman-teman bisa mulai, nanti teman-teman bisa langsung bikin setup ataupun mulai pengaturannya. Teman-teman nanti bisa masukin beberapa detail bisnis infonya seperti apa, advertising infonya seperti apa, lalu teman-teman nanti sync ataupun kita sebutnya gabungkan ya dengan halaman Seller Center. Jadi nanti teman-teman bisa langsung di-connect nih antara Seller Center dan juga TikTok Ads. Jadi teman-teman juga bisa beriklan dari sini, teman-teman. Jadi sangat mudah untuk teman-teman bisa memulai perjalanannya. Apabila teman-teman sudah memiliki Ads Manager tapi belum mengintegrasikannya dengan Seller Center, teman-teman juga bisa pakai dari sini, teman-teman bisa langsung integrasikan, jadi nanti lebih mudah gitu, teman-teman ya. Oke. Nah, ada beberapa strategi yang teman-teman harus pantengin, harus teman-teman jalankan apabila mau beriklan dari TikTok Ads. Kita sebutnya adalah kenali ABCD. Apa aja ABCD? Yang pertama adalah audience. Pastikan audiens teman-teman ketika mau berikan, apalagi baru pertama kali, kita sebutnya gunakan broad targeting ataupun targetkan sebanyak-banyaknya audiens supaya teman-teman nanti tahu nih kira-kira karakter audiens yang cocok dengan produk teman-teman itu seperti apa. Jadi jangan langsung dikerucutkan, oh saya maunya cewek doang, saya maunya umur sekian doang. Jadi jangan seperti itu supaya nanti teman-teman tahu, teman-teman bisa punya data yang rich, yang lengkap. Jadi teman-teman punya profil, oh karakteristik audiens seperti apa aja yang cocok dengan produk teman-teman. Ya, jadi mulai dengan target yang luas ataupun broad targeting. Lalu teman-teman bisa analisa segmennya. Nanti ketika teman-teman mau buat iklan kedua, teman-teman udah punya insight targetnya mau seperti apa, ya. Lalu yang kedua buat bidding. Nah, di TikTok Ads Manager ini kan sifatnya self-serve ya, ataupun teman-teman kerjakan semuanya sendiri. Jadi teman-teman harus tahu nih, teman-teman harus punya insight bidding ataupun auction yang sesuai. Jadi nanti teman-teman ketika nanti mau buat iklan, pakai yang namanya lowest cost bidding. Di lowest cost bidding ini nanti teman-teman bisa tahu kira-kira CPA-nya ataupun cost per acquisition, cost per action ataupun CPC cost per kliknya berapa. Teman-teman bisa dapat insight itu kalau teman-teman menggunakan lowest cost bidding. Lowest cost bidding. Jadi nanti di next-nya kalau teman-teman mau taruh bidding, teman-teman tahu nih kira-kira mau pakai di budget berapa berdasarkan data yang nanti teman-teman dapat. Nah, again, itu bisa teman-teman dapatkan apabila menggunakan TikTok Ads Manager gitu. Jadi teman-teman bisa tahu apakah nanti bidnya teman-teman sudah di atas rekomendasi misalnya, ataupun teman-teman mau menaikkan bidnya supaya bisa meningkatkan ad ranking ataupun delivery iklan teman-teman bisa dapetin di awal kalau misalnya teman-teman menggunakan low cost bidding. Jadi next-nya lebih insightful lah datanya, kira-kira gitu seperti itu teman-teman ya. Lalu
Yang kedua, yang ketiga adalah kreatif. Konten yang teman-teman upload, yang misalnya teman-teman mau pakai konten yang organik ataupun mau buat konten baru, teman-teman harus pastikan kalau konten tersebut relevan dengan platformnya TikTok. Seperti yang saya bilang di awal, kami memperkenalkan konsep shoppertainment, di mana konten teman-teman tuh harus konten-konten yang menghibur, tidak langsung melulu soal hard selling. Jadi orang-orang yang lihat itu bisa terhibur dan juga bisa tahu lah, oh produk yang ini bagus sih, lucu nih, seru-seru nih konten-kontennya, kira-kira seperti itu. Jadi orang-orang bisa lebih tergugah. Nanti mungkin di next webinar kita bisa bantu sematkan ataupun taruh konten-konten yang sebenarnya menghibur itu seperti apa ya teman-teman ya. Nanti di next webinar kita bisa bantu taruh ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa jelaskan kenapa mereka harus membeli produknya teman-teman, dan juga sediakan call to action yang sesuai. Misalnya teman-teman ingin di kontennya mempromosikan produk sunscreen misalnya, otomatis call to action misalnya keranjang kuningnya adalah keranjang kuning dari sunscreen tersebut. Jadi jangan sampai salah teman-teman. Dan pastinya jangan lupa perbaharui kreatif ataupun kontennya secara reguler, misalnya dalam seminggu nih, supaya tidak terjadi yang namanya ad fatigue ataupun konten yang sama dilihat oleh berkali-kali sama orang pengguna, akhirnya mereka bosan. Jadi jangan lupa untuk perbaharui kontennya secara reguler, mungkin sekitar 7-10 hari biasanya teman-teman ya. Nah, kemudian yang keempat adalah destination ataupun tujuan. Pastikan SKU produk yang dipromosikan dan juga yang ditaruh di keranjang kuning itu sudah sesuai, ataupun di produk card-nya sudah sesuai. Jadi orang-orang melihat ataupun terekspos dengan iklan yang sesuai nih. Oh, iklannya soal sunscreen dan juga produknya yang ada di keranjang kuning juga soal sunscreen, kira-kira gitu ya. Lalu pastikan di tokonya teman-teman, di TikTok Shop teman-teman sudah menggunakan ataupun menginformasikan produk yang jelas, dan SKU-nya ataupun SKU-nya yang dipilih juga sudah sesuai dengan konten yang dibuat ya. Jadi ABCD-nya adalah itu. Lagi ya, saya tekankan lagi ya, audience, apakah target audiensnya sudah sesuai ataupun terlalu sempit ataupun sudah sesuai. Yang kedua adalah bidding, pakai lowest cost bidding. Yang ketiga adalah kreatif ataupun konten, pastikan relevan. Dan yang ketiga adalah destination, pastikan produk yang dipromosikan dan produk yang ada di keranjang kuning ataupun di tokonya teman-teman sudah sesuai ya. ABCD. Oke, kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya aku mau memperkenalkan 3 konsep dalam TikTok Ads Manager teman-teman. Ada campaign level ataupun objective setting. Yang kedua adalah ad group level ataupun audience targeting. Dan yang ketiga adalah ad level ataupun content setting. Jadi 3 hal ini nanti teman-teman akan gunakan ataupun akan banyak bersinggungan ketika teman-teman menggunakan TikTok Ads Manager. Yang pertama dulu nih, campaign level ataupun objective setting. Di sini teman-teman nanti bisa menentukan objektif dari iklan. Ada apa-apa aja, misalnya awareness, consideration, ataupun nanti purchase ataupun loyalty misalnya gitu teman-teman ya, ataupun conversion. Nanti teman-teman bisa atur semuanya di sini. Misalnya di awareness, maunya reach, pengen menjangkau sebanyak-banyaknya audiens yang ada di TikTok, sebanyak-banyaknya pengguna yang ada di TikTok untuk bisa melihat produk ataupun iklan teman-teman sekalian. Ataupun di consideration, mau ngedrive traffic, ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya orang yang follow misalnya, ataupun ngelihat ataupun mengunjungi website ataupun tokonya teman-teman ataupun profilnya teman-teman. Jadi semuanya ada di sini, atau sampai nanti di conversion. Teman-teman pengen dapat sebanyak-banyaknya orang untuk nge-purchase ataupun melakukan pembayaran, itu semua bisa diatur di sini. Dan ini adalah full funnel marketing yang seperti singgung di awal. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan tujuan iklan teman-teman. Ada awareness, consideration, conversion, dan juga loyalty. Kalau teman-teman ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya orang yang pengen ngelihat video teman-teman, bisa dari video views misalnya. Atau teman-teman pengen ngelihat sebanyak-banyaknya orang yang mengunjungi ataupun nge-follow tokonya teman-teman, bisa dari traffic. Nah, ini boleh di screenshot teman-teman supaya teman-teman bisa tahu nih, bisa dipelajari lagi nanti orang-orang ya full funnel marketingnya. Ataupun teman-teman misalnya pengen dapetin kunjungan profil ataupun dapetin followers dari engagement ya. Atau yang paling bawah nih, misalnya teman-teman pengen orang-orang itu membayar, jadi teman-teman pakai yang paling bawah, conversion. Jadi kalau dari atas kita sebutnya upper funnel, sampai yang tengah-tengah middle funnel ataupun lower funnel, yang paling bawah supaya orang-orang membeli. Yang paling sering kita temuin, banyak nih teman-teman seller yang pengen langsung ke lower funnel teman-teman ya, pengen iklannya itu ketika dipasang langsung dapat banyak order. Nah, jadi
Tidak seperti itu ya konsepnya teman-teman. Saya tekankan sekali lagi, konsepnya nggak seperti itu. Kalau misalnya teman-teman misalnya produknya baru dan teman-teman baru mau mengenalkan produk ini kepada audiens di TikTok, teman-teman pasti harus dapetin awareness dulu ataupun consideration dulu. Jadi teman-teman harus mulai dari engagement ataupun video views. Jadi orang-orang tuh tahu dulu nih produknya teman-teman apa, mereka follow dulu, mereka terekspos dengan konten-konten organik lainnya di profil teman-teman, baru mereka bisa membeli gitu teman-teman. Jadi sebenarnya konsep yang teman-teman TikTok Shop yang paling sering kami temukan ketika berikan langsung pengen ada penjualan, sebenarnya tidak tepat teman-teman. Jadi orang-orang harus aware dulu, baru nanti mereka lama-kelamaan akan terekspos, semakin terekspos dan mereka akan membeli gitu teman-teman ya. Jadi tidak pernah kami sarankan di awal pakai iklan langsung cuan. Pasti enggak teman-teman. Pasti dibantu dengan konten-konten organik yang teman-teman upload tiap harinya harus bagus. Dan yang kedua, mereka harus tahu dulu nih, harus aware gitu ya teman-teman ya. Saya tekankan di situ teman-teman. Supaya nggak salah kaprah lagi. Oh kalau pakai ads langsung dapat pembeli sebanyak-banyaknya. Tidak teman-teman ya. Oke, nah lalu itu adalah campaign level. Yang kedua adalah ad group level untuk teman-teman bisa nge-target audiensnya. Nanti teman-teman, ketika teman-teman sampai di ad level ini adalah halaman dari TikTok Ads Manager ya. Ketika teman-teman ingin nge-setting iklan, teman-teman bisa atur nih. Misalnya teman-teman pengen orang-orang yang nanti ke-expose ngeliat iklannya bisa komentar, teman-teman bisa aktifkan ataupun matikan. Ataupun orang-orang bisa nge-download video tersebut, teman-teman juga bisa atur dari sini ya teman-teman ya. Nanti placement-nya bisa dipakai yang automatic placement. Lalu demographics ataupun lokasinya otomatis kalau teman-teman produknya, gudangnya, pengirimannya semua di Indonesia, nanti teman-teman bisa taruh location-nya adalah di Indonesia. Gendernya no limit, jangan dibuat male ataupun female. Age-nya juga no limit atau 18-24 sampai dengan 45-44 ataupun 55 plus. Kenapa 13-17 tidak? Karena untuk para pengguna kami bisa mengakses TikTok, apalagi yang memiliki buying power ya teman-teman ya, pasti di sini tidak ada, jadi pasti dari umur 18. Language-nya juga otomatis di Indonesia. Interest dan behavior ataupun ketertarikan dan juga kebiasaan ini dikosongkan saja terlebih dahulu. Ini yang tadi saya di awal sempat singgung, namanya adalah broad targeting. Jadi teman-teman bisa dapetin data dulu sebanyak-banyaknya, kira-kira yang tertarik, yang ke-engage, atau mungkin yang beli, yang cocok dengan produk teman-teman tuh audiens seperti apa saja. Nah, itu teman-teman bisa dapetin kalau teman-teman pakai broad targeting ini. Jadi dibuatnya no limit, dan ini dikosongkan dulu. Nanti teman-teman ketika lihat datanya, teman-teman bisa tahu, oh kayaknya nih audiens yang cocok dengan produk saya, ataupun profil saya adalah audiens yang seperti ini. Jadi nanti di iklan selanjutnya, teman-teman bisa optimisasi dari retargeting. Teman-teman bisa pastikan ataupun buat iklannya disasar, ditargetkan kepada audiens-audiens yang cocok berdasarkan data ini. Itu yang saya maksud dengan broad targeting ataupun targeting yang luas, teman-teman ya. Jadi nggak langsung dikerucutin di awal gitu, teman-teman. Jadi insightnya bisa didapetin di sini ya. Oke, selanjutnya adalah budget. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti settingnya dari ad group, teman-teman di sini bisa pasang budgetnya minimal 200.000 per hari. Jadi nanti teman-teman ketika buat budget, jangan ditaruh di campaign level, tapi taruhnya di ad group minimal 200.000 per hari, disesuaikan dengan objektif teman-teman apa. Misalnya mau dapetin followers lebih banyak, ataupun mau dapetin sebanyak-banyaknya orang yang nonton live shoppingnya teman-teman. Nanti disesuaikan kebutuhannya apa, pengennya berapa. Kalau teman-teman punya budget, nanti bisa ngobrol sama account manager, akan dibantu kalkulasikan, oh kayaknya cocoknya budgetnya segini nih untuk objektif seperti ini, gitu ya. Lalu schedule-nya bisa diatur juga dari kapan sampai kapan, nanti bisa kelihatan di sini mau berterus-terusan atau enggak. Lalu day parting ini cocoknya buat teman-teman yang ingin menjalankan live shopping ads, mau all day ataupun select specific time. Misalnya nih teman-teman mau live-nya dari jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore misalnya. Teman-teman bisa pakai yang specific time. Jadi nanti iklannya itu, live shopping ads akan muncul di jam-jam yang dekat-dekat dengan jam tersebut. Jadi lebih maksimal. Jadi kalau misalnya all day, otomatis iklannya akan muncul setiap hari. Kecuali teman-teman live-nya 24 jam, jadi bisa pakai yang all day ini. Karena iklannya akan bisa muncul dan teman-teman mereka bisa diarahkan ke live shopping-nya teman-teman. Emang ada Kak? Ada teman-teman ya, brand-brand yang sekarang udah live-nya 24 jam, bahkan 48 jam. Mereka live terus-terusan, jadi orang-orang bisa
aware, bisa datang ke profil mereka, bisa langsung transaksi juga di sana ya. Lalu bidding dan optimization, ini yang penting teman-teman ya. Optimization goal. Nah, optimization goal ini kalau saya boleh sharing, saya skip sedikit. Ini yang tadi saya sempat singgung, kalau misalnya nih LSA, live shopping ads, objektif ataupun optimization ini mau apa-apa aja. Misalnya mau klik, mau mendapatkan sebanyak-banyaknya orang yang ngeklik like-nya teman-teman sekalian, ataupun yang nonton supaya mereka bisa nonton lebih lama, ataupun yang ngeklik produknya di live session, ataupun yang nge-check out, ataupun yang complete payment, ataupun misalnya VSA, sebanyak-banyaknya orang yang ngeklik produk kartunya ataupun kartu produknya, ataupun yang nge-check out, ataupun yang complete payment, ataupun CI, ataupun community interaction. Misalnya teman-teman dengan objektif, saya pengen Kak nge-grow audience dulu, nge-grow ataupun mendapatkan sebanyak-banyaknya followers dulu di profil saya, teman-teman bisa pakai ini. Nah, jadi ini adalah objektif-objektif yang nanti bisa teman-teman set di sini nih teman-teman, optimization goal. Nah, jadi nanti budgetnya bisa ditentukan sesuai dengan objektif optimisasi teman-teman. Pengennya apa gitu. Lalu bid strateginya pakai yang lowest cost. Jadi lowest cost, jadi nanti teman-teman punya data, kira-kira CPC-nya berapa, CPA-nya berapa, dan teman-teman bisa ngelihat dari data itu, kalau next-nya teman-teman mau pakai bid, teman-teman mau masukin angka bid, teman-teman bisa tahu yang kompetitif itu berapa sih gitu. Otomatis dari sini, ketika nanti teman-teman dapat data, oh saya tuh biasanya average-nya, CPC-nya, cost per klik-nya, biaya yang teman-teman keluarkan untuk orang-orang yang klik produknya berapa, ataupun biaya yang teman-teman keluarkan untuk orang-orang check out berapa, CPA misalnya. Nanti teman-teman bisa ngeliat tuh di dashboard-nya, di datanya, nanti dari situ teman-teman bisa tahu, oh biasanya tuh Rp200 nih kalau saya, oke deh saya ntar taruhnya Rp500 biar lebih kompetitif, nanti teman-teman bisa taruh di Bitcamp ini, untuk di iklan-iklan selanjutnya, gitu ya. Oke. Kira-kira gambarnya seperti itu. Dan kalau misalnya soal targeting options, di sini tadi aku bilang, yang berbeda dengan promote adalah di TikTok Ads Manager, teman-teman bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya bisa menargetkan sedetail itu sampai gender, misalnya umur, lokasinya mau gimana, bahasanya mereka apa, jaringan mereka apa, ataupun mereka memakai iOS atau Android, lalu minat mereka tuh ada di mana, ketertarikan mereka, lalu operator mereka apa, harga perangkatnya berapa, dan ini teman-teman bisa pakai untuk bisa di custom audience-nya. Jadi ini saya bilang nih, kalau teman-teman pakai betul targeting, mereka kan nanti teman-teman tahu kira-kira behavior orang-orang, interest orang-orang, ataupun umur mereka rata-rata ada di mana. Jadi teman-teman tahu, oh kayaknya cocok dengan produk saya adalah orang-orang dengan karakteristik seperti ini. Jadi nanti di iklan selanjutnya teman-teman bisa custom audience-nya gitu ya. Oke, lalu itu tadi adalah ad group. Kan saya bilang ada 3 ya, ada campaign level, ad group level, dan juga ad level. Nah di sini di ad level ini adalah part di mana nanti teman-teman memasukkan ataupun milih mau pakai video yang mana. Nanti teman-teman bisa upload kontennya yang mana, mau pakai konten yang sudah ada kah, ataupun mau pakai konten yang baru teman-teman buat, ataupun misalnya teman-teman mau pakai konten dari satu kreator, misalnya teman-teman kerjasama. Di sini teman-teman nanti akan taruh semuanya. Nah, jadi sebenarnya cukup simpel ya teman-teman. Jadi dari campaign level, untuk teman-teman set objektifnya apa, lalu di ad group level teman-teman set audience-nya mau yang seperti apa, budgetnya berapa, lalu nanti teman-teman kalau sudah di ad level, ini adalah bagian teman-teman naruh kontennya ataupun kreatifnya kita sebutnya ya, ada di bagian mana kira-kira gitu ya. Oke, kira-kira gambaran secara singkatnya seperti itu. Lalu ini adalah pedoman beberapa kebijakan di TikTok Ads Manager. Ada beberapa industri yang dilarang, which is kalau dilarang adalah tidak boleh sama sekali diiklankan. Yang pertama adalah narkoba, udah pasti. Kalau misalnya kita sebut selain narkoba adalah senjata tajam, alkohol, rokok, tembakau nggak boleh, alat bantu seks nggak boleh, produk dewasa tidak boleh, iklan politik tidak boleh, lotre dan judi tidak boleh, alat penyadap tidak boleh, dan barang palsu juga tidak boleh. Jadi lumayan strict ya teman-teman ya. Ibaratnya, teman-teman yang benar-benar aja lah, yang pasti-pasti aja. Yang ini nggak usah dikerjain gitu ya. Jauhi narkoba, dekati aku. Anjay. Ya, oke. Kalau misalnya itu adalah yang dilarang. Yang kedua adalah industri terbatas ya. Mungkin memiliki beberapa ketentuan, misalnya dokumen yang teman-teman harus punya apabila teman-teman ingin menjual atau ingin mengiklankan produk-produknya. Yang pertama adalah kosmetik, fungsional, produk suplemen ataupun herbalan ataupun vitamin, minyak ikan, lalu platform finance online ataupun tradisional, lalu produk-produk bayi, barang dan parfum mewah, dan juga aplikasi kencan ataupun gaming website. Itu yang dibatasi seperti apa? Ada beberapa dokumen yang pasti dibutuhkan. Misalnya kalau produknya kosmetik,
makanan instan ataupun suplemen harus memiliki izin BPOM. Lalu kalau misalnya mereka adalah produk finance harus memiliki izin OJK ataupun dari Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditif. Juga kalau misalnya mereka barang mewah harus memiliki surat penunjukan distributor. Biasanya ini buat distributor ya. Lalu kalau misalnya mereka aplikasi kencan, otomatis harus 18 plus untuk audiensnya. Dan kalau mereka adalah produk kesehatan seperti masker dan hand sanitizer, harus memiliki izin dari Kemenkes ataupun Kementerian Kesehatan dan Republik Indonesia. Ya, oke. Sambil saya minum ya teman-teman ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Again, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab teman-teman, buat teman-teman yang tertarik menggunakan iklan, video shopping ads ataupun live shopping ads dan ingin berdiskusi ataupun berkonsultasi dengan account manager kami, boleh scan QR-nya. Nanti teman-teman di sini bisa isi beberapa formulir. Jadi nanti dari sini teman-teman bisa mendapatkan iklan ya, account manager teman-teman dengan budget minimal 8 juta rupiah per bulan untuk nanti teman-teman mulai beriklan, nanti akan dibantu. Mungkin dari teman-teman Kaisan boleh dibantu linknya ya, siapa tahu ada yang nggak bisa akses dari fotonya. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu teman-teman, sambil saya menunggu sampai kita minum dulu ya. Oke, saya kembalikan ke Kaisan. Terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Kak Yere, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dan menyimak Kak Yere ini. Wah, seru banget nih untuk materi dari Kak Yere hari ini. Cukup panjang juga ya untuk materi TikTok Ads. Semoga teman-teman nanti bisa menyerap materi-materinya. Dan aku coba share ulang tadi link dari Kak Yere. Tadi kalau misalkan teman-teman mau dibantu untuk ads-nya, itu bisa langsung klik link tersebut yang sudah diberikan. Oke, sebelum itu aku nanti kan ada mau Q&A session nih Kak Yere, tapi aku isi pause dulu ya untuk teman-teman seller. Sebentar aku nanti akan muncul di layar kaca teman-teman. Sudah launch? Oke, sudah launch. Terima kasih Kak. Nanti kita sambil Q&A sessionnya. Mungkin Kakak udah kelihatan ya Kak ya kalau di kolom Q&A nanti aku akan tanyakan satu-satu. Sip, ini ada pertanyaan nih Kak. Kak Yere sudah siap Kak? Apakah sudah minum Kak? Sudah cukup minumnya? Iya, sambil minum sambil aku coba pilihin ya, kira-kira mana nih yang bagus buat pertanyaannya, kita coba jawab secara live ya. Oke, ini aku udah tadi tandain secara live juga. Mungkin aku tanyain satu-satu ya Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Filmon Lingga nih Kak. Ini pertanyaannya adalah mungkin saya sudah sering pakai promote, mungkin ads yang dimaksud. Tapi views-nya banyak, tapi check out-nya 0. Padahal saya memilih untuk lebih banyak pembelian produk, berarti promote tidak efektif untuk iklan ya. Pertanyaannya seperti itu Kak. Iya, oke. Terima kasih banyak Kak Filmon Lingga untuk pertanyaannya. Ya, jadi mungkin tadi yang saya sempat singgung di awal juga, benar promote ini memang cocok untuk funnel yang atas yang tadi saya sempat singgung ya. Funnel atas ini berarti upper funnel. Cocok untuk objektif misalnya menambah jumlah audiens yang aware, yang terekspos dengan produknya teman-teman. Tapi kalau misalnya Kak Filmon ingin menggunakan objektif, misalnya lebih banyak lagi orang yang check out ataupun yang menyelesaikan pembayaran, lebih cocok dan pasti lebih lengkap datanya dan juga objektifnya di TikTok Ads Manager. Jadi tentu kami sarankan apabila kakak ingin mendapatkan objektif itu, Kak Filmon bisa pakai TikTok Ads Manager. Karena yang promo tadi cocoknya untuk di funnel ataupun upper funnel atas untuk memperkenalkan produknya ataupun brandnya Kak Filmon ke audiens TikTok. Kira-kira seperti itu Kak. Oke, sip. Thank you, Kak. Mungkin aku langsung ke pertanyaan selanjutnya. Tadi itu pertanyaan dari Kak Filmon ya. Ini ada pertanyaan kedua dari Kak Fajar. Kak, minta dibahas tadi, udah target audiens yang tepat. Agak dikeluarkan. Ini ada yang lucu nih, Kak. Dari Kak Gali. Boleh dari. Iklan masih boncos, mohon linknya nih Kakak. Boleh dong. Boleh. Cocok ya, aku Kiara masih ada di depan, boleh sambil di-scan nanti Mas Gali, kalau misalnya udah akan di-reach out sama teman-teman account manager kita ya, supaya nanti bisa konsultasi, kira-kira iklan yang efektif seperti apa disesuaikan dengan kebutuhan Kak Gali. Oke, itu Kak Gali untuk agar iklannya itu tidak semakin boncos ya Kak Yere ya? Ya. Oke, dan mungkin ini aku pertanyaan dari Kak Firza nih. Kak, untuk TikTok ini objektif mana sih yang paling efektif supaya terjadi konversi? Nah, tadi kan ada 4 marketing objektif mungkin yang dibahas tadi kan Kak Yere ya? Ya, oke. Jadi pertanyaannya apakah, sorry? Untuk TikTok Ads ini objektif mana yang paling efektif supaya terjadi konversi? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau misalnya nanti sebenarnya disesuaikan dengan
kakak punya fitur yang mau dipakai yang mana, yang LSA kah, ataupun yang VSA Video Shopping Ads, ataupun yang Community Interaction. Kalau misalnya ingin menambah jumlah pembelian ataupun orang-orang check out dan juga melakukan pembayaran complete payment, yang pasti otomatis cocoknya di VSA ataupun di LSA. Jadi optimisasinya adalah yang initiate checkout ataupun yang complete payment, sama halnya dengan yang VSA initiate checkout ataupun complete payment. Jadi nanti dari sistem ataupun dari algoritma akan menargetkan iklan ini kepada para pengguna dengan behavior ataupun kebiasaan yang memang suka membeli ataupun berbelanja. Kira-kira gambaran seperti itu, Kak. Oke, kalau gitu. Thank you pertanyaannya Kak Firza. Mungkin aku lanjut. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup bagus nih Kak dari Kak Karnadi Hartanto. Halo Kak, saya ada konten yang cukup oke views-nya dari segi organik, tetapi konten tersebut sudah cukup lama di post. Apakah masih efektif jika dipasang ads? Ya, jadi sebenarnya konten-konten yang organik ini memang bagus. Jadi yang kita kenal di TikTok Ads ini sebenarnya tidak semerta-merta karena memasang iklan otomatis nanti akan langsung terkenal ataupun langsung bagus nih conversionnya, teman-teman. Jadi tergantung dari konten organiknya apakah memang bagus juga atau tidak. Ads hanya membantu nge-push untuk bisa menjangkau lebih banyak audiens. Nah, tapi tadi saya sempat singgung juga nih Karnadi, tentunya salah satu hal yang krusial adalah Kak Karnadi sebagai seorang seller atau kreator harus sering membuat konten setiap harinya kalau bisa. Jadi orang-orang tidak bosan kalau misalnya mereka sudah konten organiknya sudah bagus, kalau misalnya mau di-push tentu boleh. Tapi kalau misalnya udah waktunya, kalau misalnya kontennya udah outdated, sudah lama, pasti kita sarankan untuk buat konten-konten organik lagi yang sama bagusnya ataupun lebih bagus ke depannya gitu. Karena jadi orang-orang tidak bosan karena mereka sudah pernah terekspos dengan konten tersebut. Jadi kami sarankan sesering mungkin buat konten-konten organik gitu, ya, yang jangan nge-push yang sudah lama-lama. Nanti terjadi yang namanya ads fatigue ataupun konten fatigue di mana orang-orang bosan gitu. Oke, thank you Kak. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Rosianta. Nah, ini mungkin objektif ya Kak, pertanyaannya adalah lebih efektif live shopping ads atau video shopping ads nih Kak? Ya, jadi sebenarnya ini kita tidak bisa tentukan ya, Kak Rosianta ya. Jadi sebenarnya ini kita akan balikin lagi ke objektif dari Kak Rosianta ini apa, disesuaikan misalnya dengan produknya apa, terus kontennya juga seperti apa. Nanti kita bisa ngobrol sih sebenarnya Kak, kita sesuaikan dengan kebutuhannya Kak Rosianta seperti apa. Apakah dua-duanya efektif? Tentu efektif. Kalau misalnya memang Kak Rosianta punya resource, punya talent, punya tempat untuk melakukan live streaming ataupun live shopping, otomatis oke banget nih untuk nge-push ataupun nge-boost konten live shoppingnya dari ads. Tapi kalau misalnya belum punya resource, belum punya bandwidth itu, ya pakai video shopping ataupun dari konten-konten organik dulu, bisa di-push dengan video shopping ads. Jadi pasti kita kembalikan kepada seller sejauh mana mereka bisa membuat konten di TikTok. Karena yang menarik dari TikTok tentunya adalah kalau misalnya teman-teman seller sudah punya produk, sudah di-upload, tidak serta-merta orang-orang langsung tahu ya, harus ada effort lebih jauh, effort lebih yang harus dilakukan untuk teman-teman bisa dapat audience dengan cara buat konten, dengan cara lain. Nah, itu yang selalu kita sarankan, dan itulah titik menariknya ya, Kak Rosianta. Jadi, kalau kakak tertarik nih, kita bisa konsultasi pasti ya dari kebutuhannya kakak seperti apa. Oke, thank you Kak. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Alexang. Ini mungkin Kak Yeri bisa baca. Di sini adalah ini dia ngomongnya bahasa Inggris tapi kita translate dalam bahasa Indonesia ya Kak ya. Ini pengen tahu nih untuk set audiensnya itu apakah dia bisa lebih spesifik, kayak misalkan dia sih audience setnya other KOL, ada nggak fungsi untuk langsung lebih spesifik penentuan audience di TikTok Ads? Mungkin bisa gitu. Ya, tentu bisa Mas Alex. I'm not sure if we have to answer in bahasa, but hopefully you will understand bahasa. Jadi teman-teman yang bisa ngerti kalau misalnya audience buat ads tentunya bisa. Jadi tadi saya sempat singgung juga targetingnya bisa ditentukan, bisa dikerucutkan sekerucut-kerucutnya. Misalnya maunya di Indonesia tapi di kota mana misalnya itu bisa, ataupun mau spesifik umur berapa itu bisa, ataupun misalnya nanti bekerja sama dengan satu KOL dan mau
nge-boost konten satu KOL ataupun kreator misalnya, itu juga bisa disesuaikan dengan dia punya insight audiensnya seperti apa, pasti bisa disesuaikan, tapi hanya bisa dilakukan apabila nanti kakak menggunakan TikTok Ads Manager. Only if you are utilizing the TikTok Ads Manager feature, bukan yang promote feature ya kak ya. Jadi jawabannya pasti bisa. Gitu, ya. Oke, Kak, ini kayaknya ada yang menarik nih dari Kak Yani ya. Aku boleh bacain ya? Boleh. Sudah pakai ads purchase, budgetnya 200.000 per hari, cuman saya cek di data tidak ada pergerakan apa-apa. Sedangkan yang traffic ataupun yang organik mungkin masuk ya. Oke banget. Apa ya yang salah? Nah, benar banget nih Kak Yani. Jadi tentunya ada beberapa hal yang mungkin harus dicek ya Kak Yani ya. Yang pertama, mungkin balik lagi nih, kita bisa balik ke konten yang ini. Yang pertama adalah kreatifnya, apakah kreatifnya ini sudah oke, apakah memang cocok, apakah kreatifnya ataupun kontennya memang sesuai dengan produknya misalnya. Jadi ketika nanti teman-teman seller beriklan, pasti iklan tersebut akan melewati yang namanya learning phase ataupun fase pembelajaran. Ini adalah fase di mana sistem akan mempelajari dulu ataupun mencari audiens ataupun pengguna yang cocok dengan produknya ataupun dengan iklan tersebut itu seperti apa. Nah, kalau misalnya nanti di learning phase ini akan ditentukan apakah konten ini berhasil lewat learning phase apa tidak. Kalau misalnya berhasil, berarti nanti akan kelihatan tuh objektif yang diinginkan itu terjadi. Misalnya conversionnya berapa produk yang terjual, berapa orang yang nge-follow misalnya. Tapi kalau misalnya dalam waktu tertentu, misalnya 3-5 hari tidak terjadi, itu berarti ada yang salah dengan iklan tersebut. Misalnya dari audiensnya apakah tidak tepat ataupun beat yang digunakan itu juga tidak sesuai ataupun kreatifnya biasa yang paling sering adalah kreatif tidak sesuai ataupun tidak cocok misalnya. Jadi mungkin harus diganti. That's why ketika nanti teman-teman nge-set sebuah iklan, jangan lupa di ad group level, which is tadi aku sempat singgung di bagian sini ya. Nanti ketika teman-teman naruh video, jangan cuma satu video ya, yang kita sarankan adalah 3-5 video. Jadi nanti dari sistem pun bisa ngelihat video mana yang paling works. Jadi teman-teman juga nanti punya data, punya insight. Oh, kayaknya tuh berarti audiens ini suka video modelan seperti ini. Jadi nanti ke depannya teman-teman bisa buat video yang similar, yang sama, yang serupa gitu. Jadi iklan yang tidak berjalan, tidak ada pergerakan apa-apa, tidak delivering kita sebutnya, pasti ada yang salah. Jadi kita harus cek. Jadi nanti Kak Yani bisa juga ngobrol dengan teman-teman account manager untuk kita bantu cek Kak, kira-kira apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki gitu, ya. Oke, thank you tadi pertanyaan dari Kak Yani ya Kak Yere ya. Yes. Oke, mungkin aku sambil mau remind dulu nih Kak, untuk teman-teman seller dulu nih, teman-teman bisa isi polling yang sudah ada ya, karena itu sudah bisa membantu tim TikTok juga, tim TikTok Shop juga untuk lebih evaluasi lagi tentang materinya atau lebih cara pembawaan kita seperti apa. Jadi teman-teman bisa isi terlebih dahulu, dan bagi teman-teman yang mau tahu nih materinya lagi atau mengulang materinya lagi, itu bisa di Facebook kita teman-teman ya, di grup komunitas Facebook TikTok kita, karena itu nanti akan ada siaran ulangnya teman-teman, tapi kita tidak bisa untuk membagikan decknya. Jadi mungkin dari tim TikTok kita bisa minta tolong untuk kirimkan linknya terlebih dahulu di kolom chat. Nanti akan ada di, nah terima kasih Kak David, itu juga akan ada jadwal harian juga ya teman-teman, jadwal webinar juga. Dan di minggu depan kita akan ada TikTok Ads Intermediate ya Kak Yere ya, bersama tim TikTok Ads lagi tentunya di hari Rabu juga teman-teman. Dan ini karena waktu juga sudah habis nih teman-teman, aku mohon maaf sekali tidak bisa semua pertanyaan ya untuk kita jawab karena ini cukup panjang, dan Kak Yere masih mencoba nih bantu-bantu. Tapi kita coba satu lagi ya Kak Yere ya. Ini karena ada pertanyaan menarik dari Kak Firza nih sebenarnya di akhir. Mungkin satu pertanyaan. Boleh ya, pertanyaan adalah apakah objektif website conversion hanya bisa untuk ke TikTok Shop saja atau bisa dikasih link e-commerce lain? Saya juga udah pernah coba menggunakan objektif conversion, shop purchase dengan goals initiate checkout dan complete payment dengan CTR di atas 1%. Tapi yang complete payment belum ada nih Kak, yang initiate checkout gitu. Yang initiate checkout sih banyak tapi belum ada yang payment seperti itu. Itu bagaimana Kak? Oke, terima kasih pertanyaan menarik nih Kak Firza. Tentu kalau misalnya beriklan, nanti CPA-nya bisa diarahkan ke landing page sebuah website misalnya. Tapi
lucu nih kalau misalnya produknya di TikTok jualan di TikTok Shop tapi linknya ke e-commerce ini kan lucu ya kayak. Jadi pasti yang kita sarankan supaya lebih apa namanya maksimal, pasti kalau misalnya kakak berjualan dari TikTok Shop otomatis iklannya pasti diarahkan ke TikTok Shop. Jadi saya sempat singgung lebih cepat, pengalaman berbelanjanya pun lebih enak buat si customer. Dia ngeliat iklan di TikTok, ketika dia klik langsung diarahkan ke TikTok Shop, pembayaran semua bisa dilakukan di TikTok Shop. Otomatis customer lebih smooth lah ya journey-nya. Nah tapi untuk teman-teman yang produknya ini bukan produk di TikTok Shop, misalnya teman-teman memang berjualan dari website misalnya, ataupun dari teman-teman yang mengoperasikan sebuah website ataupun aplikasi, pasti tentunya bisa ya teman-teman. Nanti CTA-nya, click to action ya, tentunya adalah landing page website-nya, ataupun misalnya diarahkan ke aplikasi teman-teman, itu pasti bisa teman-teman. Cuman hari ini, karena kita ngobrolnya dengan teman-teman saya di TikTok Shop, otomatis kita fokus pembahasan mengenai iklan yang diarahkan ke TikTok Shop, kira-kira seperti itu. Oke, thank you Kak Yeri dan thank you Kak Yani atas pertanyaannya, bagus sekali. Dan itu juga mungkin akan remind kepada seller-seller juga kalau misalkan teman-teman sudah menggunakan TikTok Ads nih, make sure dioptimalisasikannya itu penjualannya melalui TikTok Shop aja ya Kak, jangan diarahkan untuk ke e-commerce lain seperti itu. Oke, mungkin sudah habis juga waktunya. Kalau yang belum itu bisa isi pollnya sambilan, dan teman-teman kalau misalkan ingin tahu lagi tentang TikTok Shop, itu bisa langsung aja gabung di komunitas kita nih teman-teman ya, ada di Facebook dan ada di Lark juga. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nonton siaran ulangnya itu di Facebook, kita akan cast di Facebook tentang TikTok Ads hari ini. Dan kalau misalkan teman-teman mau connect nih sama tim TikTok Shop yang ada di sini di pusatnya kita ini, itu nanti bisa langsung aja connect di Lark ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan belum ada AM, itu masih bisa kita bantu ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Yere sekali lagi atas materinya juga, dan tadi jawaban-jawabannya juga cukup menarik dan cukup lengkap juga sudah dijelaskan. Terima kasih juga kepada teman-teman seller yang sudah ingin bergabung, dan teman-teman jangan lupa kita akan ada webinar juga setiap harinya dari Senin sampai Jumat. Oke, aku end poll juga, sudah selesai end poll-nya. Oke, kalau begitu selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima Bye-bye. kasih banyak teman-teman semua. Sampai Bye-bye. jumpa lagi.